Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Nurhidayah dengan NIM 070. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 18 pada halaman 260 dengan subbab materi akuntansi untuk rumah sakit nirlaba non-pemerintah pada mata kuliah akuntansi lanjutan 2 dengan dosen pengampu Ibu Dian Juliani SE MSc. Akuntansi dan pelaporan bagi rumah sakit nirlaba non-pemerintah didasarkan pada standar dan prinsip yang sama seperti untuk organisasi nirlaba non-pemerintah lainnya. Akan tetapi, di sini ada dua karakteristik unik dari entitas layanan kesehatan yang memerlukan pembahasan khusus. Yang pertama yaitu entitas layanan kesehatan memiliki sumber pendapatan yang unik, seperti pendapatan jasa pasien dan fee premi, serta klasifikasi bebannya secara relatif bersifat khusus. Di samping itu, organisasi layanan kesehatan juga menyajikan laporan posisi keuangan, laporan operasi, laporan perubahan aktiva bersih, dan laporan arus kas. Untuk pedoman audit atas layanan kesehatan mewajibkan untuk membuat laporan operasi yang menggantikan laporan aktivitas yang dilaporkan oleh organisasi nirlaba lainnya, melaporkan pengukuran kinerja seperti kelebihan pendapatan atas beban atau laba yang dihasilkan, dan perubahan aktiva bersih yang tidak dibatasi. Untuk pendapatan jasa pasien meliputi kamar dan ruangan, jasa perawat, dan jasa profesional lainnya. Pendapatan pasien dicatat pada jumlah penuh yang ditentukan ketika jasa atau layanan telah diberikan. Akan tetapi, karena tujuan rumah sakit adalah melaporkan jumlah pendapatan yang akan ditagih, penyesuaian dilakukan untuk pengurangan dari pendapatan seperti berikut ini. Yang pertama, penyisihan diskon untuk dokter dan karyawan. Yang kedua yaitu penyesuaian kontraktual. Diskon yang diatur dengan membayar pihak ketiga seperti Medicare dan Blue Cross misalnya, yang sering kali memiliki perjanjian untuk memperoleh penggantian pada tingkat yang lebih rendah dari yang ditetapkan. Untuk penyisihan diskon dan penyesuaian kontraktual bukan merupakan beban. Kedua hal itu merupakan pengurangan pendapatan yang dikurangi dari pendapatan jasa pasien kotor hingga diperoleh pendapatan jasa pasien bersih yang dilaporkan pada laporan operasi. Selain itu, beban piutang tak tertagih juga dicatat dan akun penyisihan digunakan untuk mengurangi piutang bersih dari estimasi piutang tak tertagih. Jasa perawatan amal yang menyediakan layanan gratis kepada para pasien yang memenuhi syarat merupakan kebijakan perawatan amal rumah sakit, tidak termasuk dalam pendapatan jasa kotor maupun bersih dari pasien, karena diperkirakan tidak menghasilkan arus kas. Berikut ada contoh kasus, yaitu Community General Hospital adalah rumah sakit nirlaba non-pemerintah. Beban kotor yang dikenakan atas jasa yang diberikan kepada pasien pada tarif yang telah ditetapkan berjumlah $1.300.000 selama tahun 2005. Rumah sakit memiliki penyesuaian kontraktual dengan pihak penjamin dan Medicare sebesar $300.000. Staf rumah sakit dan keluarganya menerima penyisihan diskon sebesar $9.000. Sedangkan piutang tak tertagih diestimasi sebesar 2%. Community General akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat beban jasa pasien pada tarif yang ditetapkan, yaitu di debit akun piutang usaha pasien sebesar $1.300.000 dan di kredit pendapatan jasa pasien tidak dibatasi sebesar $1.300.000. Yang kedua, untuk mencatat penyisihan diskon dan penyesuaian kontraktual. Di debit, penyisihan diskon sebesar $9.000 dan penyisihan kontraktual di debit sebesar $3.000 dan di kredit piutang usaha pasien sebesar $3.900. Dan yang ketiga, untuk menetapkan penyisihan piutang tak tertagih, di debit beban piutang tak tertagih sebesar $26.000
dan dikredit penyisihan piutang usaha pasien tak tertagih sebesar $26.000. Nominal tersebut didapat dari $1.300.000 dikali 2%. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.